Halo semuanya, selamat malam. Malam Faki, Halo, malam Farah. Mana nih? Gimana nih, teman-teman? Hari keberapa nih teman-teman liburan? Udah kemana aja nih? Apa quality time di rumah bareng orang tua? Kalau Faki ya. nih, gimana nih? Faki sama Farah, mau siapa dulu nih? Boleh deh, Faki dulu. Gimana nih liburannya nih? Senang tapi di rumah saja. Di rumah ada kegiatan nggak? Eh, gak ada. Gak ada. Berarti santai-santai aja ya sebelum sekolah lagi nanti. Oke, kalau Farah, apakah latihan dance atau di rumah juga? Di rumah. Di rumah. Ada kegiatan lain nggak? Bersantai juga? Iya, Oke. Udah siap belum nih teman-teman? Udah pada makan belum? sudah. Kalau Fakih gimana nih? Makan belum? Belum, Belum. Kapan nih makannya? Atau udah tadi sore? Belum juga. belum masih kenyang. Masih kenyang. Oke, kalau gitu teman-teman. Nanti teman-teman akan share screen seperti biasa ya. Teman-teman masih ingat kan untuk password dan untuk username di Algonova? Oke, Masih. itu kita lanjut. Udah siap belum nih belajarnya? Ya, Ya, kalau gitu kita lanjut. Izin share screen ya. Tunggu. Nah, udah kelihatan belum? sudah. Oke. Hari ini kita akan belajar membandingkan bilangan hingga 10.000. Karena teman-teman eh, beberapa pertemuan ke belakang udah mengenal nilai tempat, kemudian udah belajar membulatkan. Terus kemarin juga teman-teman yang terakhir apa coba? Ingat nggak? Ngapain? Belajar apa? Membandingkan bilangan. Yang kemarin? Urutan terbalik dari terbesar ke terkecil. Oke, keren Farah. Yang kemarin kita belajar mengurutkan bilangan secara terbalik dari yang terbesar ke yang terkecil. Kemudian kemarin juga di akhir kita belajar mengurutkan secara berurutan, yang dimana kita urutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Ketika kita mengurutkan dari urutan terbesar ke terkecil atau urutan terkecil ke terbesar itu ada namanya, ada menaik dan juga menurun. Teman-teman masih ingat? Masih. Oke, kalau gitu kita akan belajar. Hari ini kita akan fokus ke membandingkan bilangan, di mana kita akan mengidentifikasi lagi terkait nilai tempat yang kemarin. Dan juga kita akan membandingkan dua bilangan menggunakan simbol. Simbol tentunya simbol lebih besar, lebih kecil, dan juga sama dengan. Nanti kita juga akan belajar mengurutkan lagi seperti yang kemarin, biar teman-teman semakin paham. Oke, coba di sini. Ada pertanyaan nih, menurut teman-teman, kenapa sih angka di sebelah kiri itu lebih menentukan nilainya daripada angka yang di sebelah kanan? Jadi kenapa angka yang di sebelah kiri itu harus kita lihat duluan ketika kita membandingkan suatu bilangan? Kenapa coba? Karena apa? Oke, jawabannya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Oke, menurut pendapat teman-teman aja. Kenapa? Ini berkaitan dengan nilai tempat. Yuk, jangan ragu-ragu, jangan takut salah. Oke, kenapa nih? Ada yang mau jawab duluan? Atau Miss yang tunjuk nih?
Oke, kalau gitu Miss yang tunjuk nih. Kayaknya yang udah siap jawab Fakih deh nih itu. Gimana nih Fakih pendapatnya? Kenapa angka yang di sebelah kiri atau angka yang paling kiri itu dalam suatu bilangan itu lebih menentukan ketika kita ingin membandingkan daripada angka yang di sebelah kanan atau nilai yang paling ujung atau satuan gitu. Kenapa tuh? Karena apa? Oh, Hmm? karena bisa lebih mudah membandingkan nomornya. Oke, karena bisa lebih mudah. Kalau menurut Farah, gimana Farah? Gak apa-apa, ayo pendapatnya aja. Nanti kita ambil jalan tengahnya. Ayo Farah, gimana tuh? Tadi kata Fakih, agar kita lebih mudah. Kalau kata Farah, agar apa? Karena apa? Betul, Kenapa? Gak tahu. Oke. betul. Tadi kata Fakih betul, agar kita lebih mudah. Lebih mudahnya itu karena apa? Karena angka yang di sebelah kiri itu nilai tempatnya lebih besar. Dimana kalau misalnya paling depan, dia akan nilai tempatnya lebih besar. Contohnya, kalau misalnya angkanya cuma dua digit atau dua angka, nilai yang paling besar adalah puluhan. Kalau nilainya tiga angka, berarti yang nilai paling besar di sebelah kiri adalah ratusan. Dan kalau empat angka, nilai paling besar adalah ribuan, kayak gitu. Jadi, angka yang di sebelah kiri itu lebih menentukan. Ketika nih teman-teman melihat angka yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan itu udah sama, yang paling kirinya, angka yang paling depan itu udah sama, itu akan menjadi penentu ketika teman-teman akan membandingkan. Kemudian nanti kalau angka yang selanjutnya juga akan menjadi penentu. Ketika nanti semuanya sama, itu simbolnya adalah sama dengan. Kayak gitu teman-teman. Sampai sini, ada yang mau tanya dulu gak? Awalan nih? Ya, Enggak. Oke. Nah, kenapa sih ini penting kita membandingkan suatu em, bilangan, teman-teman? Hal ini penting karena tentunya kita sangat erat dengan uang. Kehidupan sehari-hari kita tentunya dekat nih dengan bilangan-bilangan. Contohnya uang. Uang ini biasanya kita gunakan untuk berbelanja, jajan, atau membeli keperluan. Nah, biasanya kalau di sekolah nih teman-teman, banyak sekali jajanan-jajanan snacks kayak gini atau enggak di warung-warung banyak jajanan snack kayak gini. Nah, ketika kita mempunyai uang nih, terus snack itu kan pasti masing-masing harganya berbeda. Nah, ketika kita mempunyai uang, lalu teman-teman itu ingin mengalokasikan uang tersebut untuk jajan, tentunya harus kita lihat dulu harganya dan lihat uang yang kita punya. Nah, itu merupakan aplikasi dari perbandingan. Jadi, ketika harga jajanannya itu lebih murah dengan uang yang kita punya, tentunya kita bisa membeli membeli barang tersebut. Tapi kalau misalnya barangnya lebih mahal, tanda tanya dong nanti gimana caranya kita membeli barang tersebut sedangkan uang kita kurang. Itu kan berarti tandanya uang kita lebih sedikit atau uang kita lebih kecil daripada em, barangnya atau daripada jajanannya. Nah, di sini ada contohnya nih teman-teman. Di sini contohnya nih, misalnya snack A, entah snack yang mana lah ya. Kita misalkan aja. Misalnya snack A itu harganya 4.500, sedangkan snack B harganya 4.250. Lebih apa nih? Yang mana yang lebih murah? snack B. Snack B lebih murah. Lalu teman-teman, ketika teman-teman itu, oke, misalnya nih, kalau Faki punya uangnya 6.000, kalau Farah punya uangnya 10.000, Farah membeli snack A, dan Faki membeli snack B. Nah, kira-kira sisa uang yang teman-teman punya ketika teman-teman sudah membeli snack tersebut berapa? 2.750. Oke, kalau Farah, tadi uangnya 10.000, membelinya ini 4.500, kita kurangi. 6.500. Oke, keren. 6.000. 6.500. 5.000. 500. Oke, betul sekali. Harusnya 5.500. Nah, teman-teman, kalau soal uang, sepertinya teman-teman nggak begitu bingung ya tentang uang, tentang nilai ribuan. Karena itu sangat dekat nih sama teman-teman.
Nah, di sini kita akan belajar konsep seperti kemarin tentang nilai tempat dan juga kita kenali lagi tentang konsep dari ribuan. Kemudian kita akan belajar tanda, simbol. Simbol lebih besar, lebih kecil, dan juga sama dengan. Dan tentunya nanti teman-teman akan mengerjakan soal-soal yang ada di layar di sini. Nah, sebelum kita masuk nih, coba simpan dulu jawabannya di otak masing-masing. Miss akan tanya satu-satu. Oke, sudah siap? Udah punya jawaban? Oke, kita mulai dari Farah. Simbol yang tepat yang mana? Seperti apa simbolnya? Apakah Tiga. kayak gini atau kayak gini? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Oke, kalau Farah yang kedua. Kalau Faki? Yang kedua. Oke, betul sekali. Yang kedua, teman-teman. Ini bilangannya lebih kecil. Karena apa nih? Karena Karena ratusannya berbeda. Oke, betul sekali. Karena dimulai dari ratusannya juga dia sudah berbeda. Nah, ratusan yang di sebelah kanan itu lebih besar dan sedangkan yang di sebelah kiri itu lebih kecil. Good job, teman-teman. Oke, kalau gitu kita lanjut. Nah, nanti teman-teman ketika kita membandingkan angka, tentunya kita harus mulai dari ribuan atau dari yang paling kiri. Karena angka tersebut, seperti yang tadi pertanyaan di awal, angka tersebut adalah angka yang paling depan itu adalah hal yang menentukan kita bisa membandingkan suatu angka ketika akan membandingkan angka tersebut. Karena misalnya nih teman-teman, kalau misalnya angkanya hanya ada satu, itu lebih mudah. Kalau angkanya ada dua, berarti yang kita lihat adalah puluhan. Kalau angka yang ada tiga, yang kita lihat yang paling kiri itu adalah ratusan. Dan yang keempat, kalau misalnya angkanya ada empat, itu adalah ribuan gitu. Jadi ketika teman-teman ingin membandingkan suatu bilangan, ketika teman-teman ini sudah melihat angka yang di depan, yang ribuannya dulu, lalu udah sama tuh, seperti yang tadi tiga ribu itu, teman-teman yang kedua harus melihat apa? Melihat yang kanan dari sebelah kirinya, yaitu ratusan, kayak gitu. Lalu kalau misalnya ratusannya pun sama, teman-teman harus lihat puluhan. Dan yang terakhir, teman-teman ketika melihat ribuan, ratusan, dan puluhannya pun sama, teman-teman harus melihat satuan. Kayak gitu ya. Nah, di sini teman-teman, ketika kita mengenal ribuan, kita bisa misalkan dengan balok-balok yang warna biru nih. Ini baloknya banyak banget. Kita bisa misalkan ini nilainya 1.000 atau 1.000. Kalau yang merah, ini kita bisa misalkan sebagai ratusan, atau 100, atau 100. Kalau yang tinggi-tinggi ini, satu balok ini itu 10. Kalau yang satu-satu gini, ini satuan. Kita bisa misalkannya, karena dia satu-satu. Nah, ini merupakan posisi nilai tempat yang kemarin. Ribuan, ratusan, puluhan, dan juga satuan. Di sini teman-teman, kalau bilangannya itu 7.245, nilai tempat ini, nilai angka 7 ini menempati nilai tempat ribuan, yang dimana nilainya 7.000. Kalau kita misalkan dengan balok biru ini, dia akan jadi ada berapa nih balok birunya? Ini nilai angkanya kan menempati nilai ribuan. Ini ribuan, ini ratusan, ini puluhan, ini satuan. Kalau kita mengikuti bilangan ini 7.245. Nah, 7.245 ini angka yang paling depan kan adalah angka 7, menempati nilai ribuan. Nilai tempatnya ribuan. Atau bisa kita sebut dia menempati balok yang warna biru. Kalau dia menempati balok yang warna biru, balok warna biru ini akan ada berapa? Kalau angkanya ini 7. 7. Oke, betul. Akan ada 7 karena satu balok itu nilainya 1.000.
Sekarang, teman-teman, kalau misalnya nilainya itu 8.245 berarti baloknya ada berapa? Yang warna birunya. Oke, betul sekali 8. Sekarang, teman-teman, kita fokus lagi nih ke angka 7.245. Miss tanya deh ke Farah. Menurut Farah, dari angka tersebut, 7.245, angka 5 ini menempati nilai apa nih? Oke, satuan. Berarti satuan ini adalah balok-balok yang kecil-kecil ini. Nah, kira-kira balok yang kecil ini akan ada berapa buah? Berapa? Oke, betul sekali. Ada 5. Sekarang, Miss tanya Fakih nih. Fakih, di sini nilai 4 menempati puluhan. Berarti menempati balok yang warna apa? Ungu. Oke. Kalau kita menempati yang ungu, nilai tempatnya adalah itu puluhan, dia akan ada berapa ungunya? 4. Oke, betul sekali. Kalau yang pink, angka 2. Hmm, 2. Oke, betul sekali. Teman-teman, sampai sini bingung nggak? Paham? Paham. Oke, kalau gitu kita lanjut, teman-teman. Nah, di sini kalau ratusan itu adalah angka yang paling kanan. Masih ingat, teman-teman, ratusan. Angka yang posisinya paling kanan atau ketiga kalau kita hitungnya dari kanan. Tapi kalau kita hitungnya dari kiri, itu ada di kanan. Kalau kita hitungnya dari kanan, itu dia ada di kiri atau posisinya itu ketiga. Dari kanan, satu, dua, tiga. Kalau ke satu kan satuan, kalau kedua itu puluhan, kalau ketiga ratusan, kalau keempat adalah ribuan. Kayak gitu. Jadi, ratusan ini menempati posisi ketiga dari kanan dan menentukan nilai ratusan setelah ribuan, karena ratusan ini berada setelah nilai ribuan. Contohnya di sini adalah 4.300 dan juga 4.500. Nah, kita lihat nih angka 3 dan angka 5. Angka 3 dan angka 5 ini menempati nilai yang sama, nilai tempatnya sama. Nilai tempatnya adalah ratusan. Dan nilai ratusan ini adanya setelah nilai tempat apa? Ribuan. Ribuan. Oke, betul sekali. Kalau gitu kita lanjut teman-teman. Nah, kalau puluhan dan satuan, gampang nggak mengenalnya? Kalau satuan tentunya paling ujung. Kalau puluhan itu dekatnya sama satuan. Dia berdekatan kalau puluhan. Bisa? Puluhan dan satuan? Oke, kalau misalnya puluhan nih, kalau dua posisi terakhir itu biasanya digunakan jika ribuan dan ratusannya itu nilainya udah sama. Nah, baru kita lihat puluhan dan satuannya. Nah, posisi satuan tentunya itu ada paling kanan atau terakhir. Kalau posisi puluhan itu terakhir tapi setelah satuan, kayak gitu. Jadi dia berdekatan puluhan dan satuan itu. Oke? Nah, teman-teman udah pernah kenal simbol ini kah di sekolah? Pernah. Oke, ini adalah lebih kecil, lebih besar. Ini sama dengan biasanya, Miss, kalau misalnya ngajarin ke teman-teman yang ada di SD, kelas 1, kelas 2 kita misalkannya ini sebagai mulut-mulut hewan. Hewan kan biasanya kalau makan itu, kalau lapar itu dia butuh makan ya. Berarti dia harus memakan yang banyak, yang besar. Jadi, angka itu atau simbol itu em, akan menghadap ke angka yang besar. Contohnya nih, 3 sama 5. Nah, tentunya mulut ini akan menghadap ke angka yang paling besar gitu. Akan menghadap ke angka paling besar. Karena kalau hewannya lapar, itu biasanya harus makannya banyak, biar dia kenyang. Kalau menghadapnya ke angka yang sedikit, dia nggak bisa makan. Karena mulutnya ada di belakang, kayak gitu teman-teman. Atau biasanya nih, kalau di SD atau awal-awal kita belajar simbol perbandingan, Miss dulu pernah diajarin sama guru Miss harus di
tarik nih garisnya biar jadi kelihatan. Nah, kalau kayak gini kan jadi huruf K nih, atau kecil. Kalau kita tarik lagi yang sebelah sini, jadi huruf B atau besar, kayak gitu, teman-teman. Biasanya teman-teman di sekolah, apakah ada cara seperti ini atau teman-teman udah aja, kayaknya kayak gini juga, paham deh, kayak gitu. Ada Ada, ada yang mana? Yang hewan kah atau yang tarik garis? yang tarik garis. Oke, kalau Fakih? Gak ada. Nggak ada. Oke. Nah, di sini Miss kasih tahu nih ada caranya biar nggak lupa ini simbolnya apa. Jadi kalau misalnya kita tarik ini jadi lebih kecil, kalau kita tarik yang sebelahnya ini jadi B atau lebih besar kayak gitu. Nah, teman-teman, kalau sama dengan biasanya itu em, kalau kita misalkan dengan mulut hewan itu sebagai hewan yang udah kenyang. Jadi dia mulutnya tertutup kayak gini. Jadi kan ada dua bibir nih garisnya. Ada di atas dan di bawah kayak gitu. Oke, langsung dipraktekin nih sama Fakih. Oke, kalau gitu. Nah, teman-teman, tentunya untuk cara membandingkan bilangan atau misalnya ada beberapa digit, yang pertama kita akan menghitung dulu dia ada berapa digit atau dia itu ada berapa angka. Kalau misalnya ada 4 digit dan 3 digit, tentunya yang 4 lah yang lebih besar. Terus, kalau misalnya yang sebelahnya itu ada 2 digit atau 2 angka, terus yang sebelahnya itu ada 4 angka, berarti yang 4 angka itu yang lebih besar. Kita tidak perlu sulit-sulit untuk membandingkan nilainya, tapi langsung aja kita pakai simbol. Kalau misalnya kita lihat dari digitnya. Tapi kalau misalnya digitnya sama jumlahnya, kemudian angkanya yang berbeda, itu baru kita lihat setiap nilai angkanya, kayak gitu. Sekarang teman-teman. Nah, di sini kita visualisasikan lagi sebagai balok-balok yang kayak tadi. Di sini nih contohnya ada kelompok A. Kalau kelompok A dia punya 2 kubus balok eh, ribuan dan 5 lempeng ratusan. Sedangkan kelompok B 2 kubus ribuan dan 3 lempeng ratusan. Kalau kelompok A kira-kira jadi bilangannya berapa nih? Pakai dua deh, pakai. ribu lima ratus 2000. 500. Oke, kalau kelompok B berapa, Farah? 2.300. Oke, 2300. Mana yang lebih banyak, 2500 dengan 300? 2.500. 2000? 500. Oke, betul sekali. Jadi, manakah yang lebih banyak? Yang lebih banyak adalah kelompok A karena dia memiliki 2500. Kayak gitu, teman-teman. Eh, nah, di sini kita ada soal lagi perbandingan terkait nilai tabungan. Misalnya nih, Paki menabung dalam 1 hari itu nabungnya 8.750, sedangkan para nabungnya 8.700. Berarti siapa yang nabungnya lebih banyak? Kaki. Paki, simbolnya kayak gimana nih? Mulutnya menghadap kemana? Atau simbolnya kayak gimana? Boleh dipakai anotet dong. Mm-mm. Bisa pakai anotetnya. Oke, keren. Good job. Jadi, kita lanjut nih ke contoh yang pertama. Di sini, teman-teman, contohnya ada nilainya 7.342, sedangkan ini 7.324. Berarti simbolnya kayak gimana? Oh, lebih besar. Lebih besar. Oke, good job. Gampang nggak kayak gini? Gampang. Oke,
Good job, teman-teman. Disimpan. Oke, kalau gitu kita lanjut, teman-teman. Nah, kalau gini, ini lebih mudah nih. Simbolnya gimana, teman-teman? Kita Lebih sepertinya, kecil. iya, lebih kecil. Dari sini kita lihat aja, kita nggak usah bandingkan nilainya karena dia cuman ada 4 angka, dia ada 5 angka. Jadi dia yang lebih unggul, yang 5 ini. Jadi kita nggak perlu bandingkan em, nilai ribuannya, nggak perlu kita bandingkan ratusannya karena dari jumlah digitnya aja dia sudah berbeda kayak gitu. Sampai sini teman-teman, susah nggak? Enggak. Nggak. Oke. Nah, nanti kita akan latihan. Di sini ada soal 1 sampai 10. Kita bagi dua. Yang pertama, 1 sampai 5 dikerjakan oleh Fakih. Yang kedua, dikerjakan oleh Farah. Gunakan simbol yang ada di atas ini. Oke, silahkan. Beda. Oh, ini maknanya nggak bisa nih. Oke, keren nih. Pada Miss. cepet ngerjainnya. Sebentar, Miss. Oke, boleh, boleh, boleh. Silahkan. Nah, tadi ini yang Fakih ya. Mau dihapus. Miss bisa bantu hapus nih. Nah, boleh. Begini aja. Ya, istilahnya. Ini kayak ini. Sudah? Oh, hmm. Oke, kita sambil cek ya teman-teman ya. Untuk nomor 1, itu yang dikerjakan oleh Fakih 1 sampai 5. Ini 1234. Ya, dia lebih kecil dari yang sebelahnya karena puluhannya ya. Betul, Fakih. Karena nilai ribuan dan ratusannya udah sama. Kemudian, yang ini yang kita lihat adalah Ratusan ya. puluhan. Iya, ratusannya lebih besar. Jadi simbolnya lebih besar. Oke, good job. Ini sama dengan karena semua angkanya sama. Kalau ini, ya, itu lebih kecil karena dilihat dari ribuannya pun dia sudah berbeda. Kemudian, ini dari nilai puluhannya. Dia 0, dia 5, dia lebih kecil. Oke, kita cek punya Farah. Ini nomor 1, 3456. Oke, dia lebih kecil karena nilai ratusannya. Betul banget, Farah. Oke, yang kedua. Iya, betul. Lebih kecil juga karena dia puluhannya 0. Yang ketiga, ini sama dengan, ya, karena semuanya sama. Nomor 3 sama nih sama dengan. Oke, nomor 9. Ya, sama. Betul kok. Ya, dia lebih kecil nih. Oh, 8 iya. lebih kecil dari 9. Udah deg-degan kayaknya Farah nih.
Oke, kita cek nomor 10 yang terakhir. Oke, betul sekali. Dia lebih besar karena angka 3 lebih besar dari angka 1. Susah nggak teman-teman? Nah, Oke, kalau nggak susah, kita akan lanjut. Tunggu-tunggu. Keklik nih sama Mami. Tunggu-tunggu. Nah, nah, ini ada teka-teki nih teman-teman. Coba deh, Faki buat yang terbesar, Farah buat yang terkecil. Wih, langsung peregangan dulu nih Faki nih. Sebelum ngerjain langsung peregangan. Farah buat bilangan yang terkecil dari bilangan yang ada di sini. Kalau Faki buat yang terbesar. hmm, Boleh pakai teks, boleh pakai annotate yang coret-coret. Bilangan paling kecil kayak kemarin, Farah. Eh, oke, Farah, nggak apa-apa. Ada yang boleh koreksi nggak, Farah? Kita buat bilangan 4 digit. Berarti titiknya harus di mana? Titiknya harus setelah atau titik di belakang titik itu harus ada 3 angka hmm. karena ribuan. Lalu biasanya angka 0 itu nggak di depan. Coba, boleh dong koreksi jadi bilangannya kayak gimana nih kira-kira? Bilangan 4 digit nih, bilangannya kayak gini, pakai titiknya kayak gini. Tapi para buatnya bilangan terkecil. Kalau Fakih kan terbesar, kalau Farah terkecil. Boleh, boleh mulai dari angka 1, kemudian angka 0. Jadi selanjutnya nanti angka berapa? Oh, dihapus. Miss yang bantu hapus nih. Tuh, udah dihapus. Oke, boleh coba. Coba ulang. Udah kehapus belum di sana? Udah. Oke, boleh coba ulang? Oke, betul sekali. Punya Faki dan punya Farah udah betul nih. Sekarang teman-teman, kita diskusi nih. Menurut Faki dan juga Farah, kalau kita mau buat bilangan terbesar dari angka yang ada di sini, nah dia kan yang Faki kerjakan bilangannya akan seperti ini nih, 8.410. Kenapa angka 8 ini harus paling depan untuk bilangan terbesar ini? Coba, pendapat. Karena angka 8 itu
paling besar Paling besar apanya nih? nomornya. Iya, paling besar nomornya atau nilainya, teman-teman. Jadi nilai angka 8 ini paling besar daripada angka 1, 0, dan juga 4. Sampai sini, teman-teman. Bingung nggak? Nggak. Sedikit, Kenapa? sedikit. Sedikit. Karena buat bilangannya ya. Jadi harus lihat satu-satu angkanya. Oke, teman-teman. Ini ada soal cerita, teman-teman. Di sini katanya dari soal cerita ini, jarak rumah Fakih ke sekolah itu adalah 1.550 meter. Sedangkan jarak rumah Farah itu jaraknya 1.505 meter. Nah, menurut teman-teman, siapa yang rumahnya itu lebih dekat ke sekolah? Para Kenapa? karena puluhannya itu lebih kecil. Lebih kecil daripada angka berapa? Nol, Hmm, puluhannya nol. Lebih kecil daripada angka? lima. Iya, gitu. Farah bisa. Bisa. Oke, jadi yang rumahnya lebih dekat ke sekolah dari soal cerita ini adalah rumah Farah karena jarak rumah Farah ini jika kita lihat dari nilai puluhannya itu nilainya lebih kecil karena angka nol tadi betul yang kata Fakih, angka nol ini adalah nilainya lebih kecil daripada angka 5 di nilai tempat puluhan. Kayak gitu teman-teman. Oke. Nah, kita akan mengurutkan harga-harga. Di sini ada ketentuannya nih. Kalau Farah, urutkan dari yang paling murah sampai paling mahal. Kalau Fakih, urutkan dari barang yang paling mahal sampai paling murah. Oke, boleh di Farah di atas, Fakih di bawah. Boleh di mana aja deh. Senyamannya teman-teman. Kayak kemarin buat urutan. Pakai koma. Oke, dari teman-teman di sini apakah ada yang ingin dikoreksi nggak? Dicek teman-teman perintahnya. Kalau Farah diurutkan dari paling murah ke paling mahal. Oke, Oke udah menyadari nih. Oke, kayaknya Fakih tadi lihatnya yang ini yang atas. Oke, boleh. Kita sambil tunggu yang Fakih. Oke, sambil tunggu yang Fakih, kita cek yang Farah nih. Farah itu mengurutkan dari paling murah sampai paling mahal. Yang pertama, 2. Oke, karena 2 lebih besar dari 9, 7, dan 5. Yang kedua, 5. Selanjutnya 7 dan 9. Nah, ketika bilangannya seperti ini lebih mudah nih ketika kita mengurutkan. Karena bilangan paling depan itu udah kelihatan mana yang lebih sedikit ya.
Jadi Farah dan juga Fakih nggak perlu lagi untuk membandingkan ratusan atau puluhan apalagi satuannya tuh karena dia puluhan dan satuannya udah pada nol semua. Jadi cuman kita lihat adalah ribuannya paling depan aja. Oke, yang Fakih ini tinggal dibalik aja. 9752. Good job. Susah nggak nih untuk mengurutkan, membandingkan? Enter. Susah nggak untuk mengurutkan dan juga membandingkan bilangan ribuan? Nah, Enggak. Kalau Fakih? sedang kalau kadar teliti. Oke. Berarti harus teliti ya. Oke, kalau gitu. Dan masih ada soal sedikit lagi teman-teman. Nah, kita akan menganalisis atau mencari suatu angka yang hilang. Ini simbolnya udah kita ketahui. Simbolnya itu akan jadi lebih kecil. Nah, jadi lebih kecil teman-teman. Tapi di nilai puluhan ini kosong yang sebelah kiri. Jadi kita harus tahu nih kira-kira pilihannya yang mana yang tepat, yang A, B, atau C biar dia jadi lebih kecil dari angka yang ada di sebelah kanan. A. Ah, oke. Kalau menurut Farah, yang mana? A. Oke, betul sekali. Yang A. Karena yang kita tahu sebelah kanan ini puluhannya satu. Berarti kita harus cari yang lebih kecil dari satu. Gak ada lagi selain nol. Karena bilangan yang satu ini nanti akan menghasilkan sama dengan. Dan kalau kita pilih yang kedua atau yang C, itu akan jadi lebih besar. Kayak gitu. Keren nih teman-teman. Udah mulai cepet nih jawabnya. Keren banget. Teman-teman. Teman-teman ketika membandingkan, ketika mengurutkan itu harus hati-hati nih. Biasanya kesalahan-kesalahan umum yang terjadi itu kita ngelihatnya dari kanan atau dari satuan. Itu jangan sampai terjadi di teman-teman. Jadi ketika kita akan membandingkan, mengurutkan itu harus kita lihat dari paling kiri atau ribuan dulu atau yang paling depan dulu entah itu bilangannya ribuan, ratusan, puluhan atau ratus ribuan miliaran, jutaan, itu harus lihat paling kiri dulu atau yang paling awal dulu, kayak gitu. Kemudian, teman-teman jangan sampai bingung dengan angka nol. Jadi, meskipun angka nol ini ada di ratusan nih, itu membuat nilai jauh lebih kecil. Contohnya kayak gini. Nah, ini nol, ada di ratusan. Beda dengan nol yang ada di sini. Ini meskipun nolnya ini ada di depan, ini akan jadi nilainya lebih kecil. Karena nol ini lebih lebih kecil daripada satu. Jadi teman-teman, meskipun itu ada angka nol di nilai tempat puluhan ribuan, itu tetap ada nilainya atau tetap ada nilai tempatnya gitu teman-teman. Jadi jangan sampai kita abaikan angka nol ini, jangan sampai kita cuma lihat angka 5 dan juga 9. Oh, dia lebih besar. Oh, nggak mungkin itu dia lebih besar karena ratusannya dia mempunyai nilai tempat juga adalah nol nilainya kayak gitu. Kemudian teman-teman juga jangan sampai salah mengingat simbol. Nah, ingatnya tadi yang kata Miss bisa ingat dengan suatu mulut hewan atau tadi dengan garis kayak gitu. Kalau misalnya kita ingat dengan mulut, kita harus ingat-ingat di kepala kita nih. Hewan itu kalau lapar berarti mulutnya akan terbuka ke angka yang lebih besar karena dia lapar itu akan pengen kenyang gitu. Dia pengen makan, pasti makannya yang banyak. Kalau misalnya dia makan yang sedikit itu nanti nggak kenyang kayak gitu. Jadi kita harus ingat dengan suatu mulut-mulut hewan yang lapar gitu. Sampai sini teman-teman, bingung nggak? Atau paham? Paham. Paham. Oke, good job kalau paham. Keren banget nih. Jadi, teman-teman, hari ini kita next dulu deh. Oke, tadi teman-teman udah lihat tuh. Hari ini kita belajar apa aja nih? Identifikasi nilai tempat ribuan. Mm-mm. Betul. Lalu, yang ini apa ini namanya? Belajar tentang simbol. Iya, simbol apa tuh namanya? Simbol
Dari huruf P deh awalnya. Per, Wah, per, eh, ban, perban. dengan Iya, betul sekali. Tadi kata Farah kita belajar nilai tempat, betul. Ribuan, puluhan, ratusan, satuan. Kemudian kita belajar simbol nilai tempat. Simbol dari eh, simbol dari nilai perbandingan. Nilai tempat terkait ribuan, puluhan, satuan, dan juga ratusan. Simbolnya itu ada lebih besar, lebih kecil, dan juga sama dengan. Kemudian yang terakhir, kita belajar apa lagi tuh? Yang kita ulas dari yang kemarin. Mengurutkan Bet- kumpulan bilangan acak. Betul sekali, mengurutkan kumpulan bilangan acak atau di mana kita mengurutkan bilangan-bilangan itu secara berurutan dan juga secara terbalik. Kayak teman-teman, karena teman-teman kegiatan belajarnya ini udah selesai, kayak sebelum ditutup nanti akan ada game. Tapi sebelum game, kita akan selesaikan dua soal ini dulu. Yang nomor satu dulu, simbolnya lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan? Jawabnya bareng-bareng dalam hitungan tiga. Satu, dua, tiga. lebih Lebih kecil. kecil. Oke, keren sekali. Lebih kecil. Oke, kalau untuk nomor dua, sebutkan satu hal baru yang baru teman-teman pelajari. Yang baru teman-teman tahu hari ini atau sebelumnya udah tahu, itu berarti nggak usah disebutkan. Tapi yang baru teman-teman tahu banget hari ini. Ada nggak? Kalau Farah udah tahu. Kalau Faki, ada nggak nih? Yang baru tahu banget. Yakin nggak ada. Tentang yang tadi, baru tahu kah? Yang mulut dengan yang garis? Sudah di Oh, kelas sudah. 4. Oh, berarti itu di kelas 4 sudah tahu. Oke, kalau gitu teman-teman, sebelum kita mulai ke game, sebentar. Kita akan stop share dulu. Nah, hari ini teman-teman, untuk materinya selesai lebih cepat. Keren banget. Kalau gitu, kita mau mulai gamenya. Tunggu. Oke, nanti akan ada soal lisan yang teman-teman harus jawab dengan kompak, oke? Tunggu. Sama. Nah, ini nanti soalnya akan ada di layar dan teman-teman jawabnya barengan dalam hitungan tiga. Nanti ketika Miss bilang sampai hitungan tiga baru teman-teman ucapkan. Soalnya hanya ada tiga soal. Setelah ini akan ada game yang nanti teman-teman mainin sendiri. Oke? Oke, kalau gitu kita mulai dari yang soal pertama. Pada bilangan 1468, angka 4 bernilai. Oke, simpan dulu jawabannya di pikiran teman-teman. Bernilai ya, bukan nilai tempat, tapi bernilai. Nilainya berapa bernilai itu? Oke, satu, dua, tiga. Jawab bareng-bareng. Bareng-bareng. Bernilai. Bernilai, teman-teman. Bukan nilai tempat, bukan tentang puluhan, tapi bernilai. Satu. 400. Oke, kalau Farah. 400. Oke, kalau yang kedua, kita harus lebih bareng-bareng nih. Pada bilangan 3409, angka 9 menempati tempat. Tempat. Oke, satu, dua, tiga. Satuan. Oke, betul sekali. Satuan. Ini soal terakhir. Nilai tempat angka 5 pada bilangan 5085. Ada yang nilai tempatnya apa dan juga apa. Miss itu sampai 3. Nilai tempat ya, bukan nilainya, tapi nilai tempat. Satu, dua, tiga. Ribuan dan satuan. Oke, betul sekali. Sekarang kita akan main game. Keren nih, teman-teman kompak nih.
Meskipun tadi pas awal-awal teman-teman bingung nih tentang nilainya. Teman-teman harus ingat ya, kalau nilai itu, kalau bernilai berarti nilainya. Atau bisa kita sebut angkanya itu nilainya berapa, kayak ratusan. Ratusan berarti 100. Kalau 4 itu berarti 400, kayak gitu. Kalau nilai tempat itu hanya tempatnya dia menempati puluhan, satuan, atau apa. Kayak gitu ya. Oke, kalau gitu gamenya akan Miss kirim, tapi tunggu dulu. Oh ya, Miss nanti akan kirim ke chat. Tunggu, tunggu, tunggu. Eh, sudah ada belum teman-teman? Belum. Belum, belum. Nah, udah dikirim. Boleh sambil share screen ya. Nah, itu pakai mulut tuh. Lihat di anunya, itu tanda. Oh, Tanda tandanya. mereka. Hmm. Lihat masing-masing dari kiri, teman-teman. Lihat ribuannya, ratusannya. Kalau 3 dengan 4. Diklik jawabannya. Diklik, diklik. Coba diklik. Marah, bisa nggak? Nah, kayak gitu. Minus 100 poin bonusnya. Siap-siap nih. Coba tuh lihat bilangannya. Oke, keren. Soalnya 20 teman-teman. Kenapa tuh garuk-garuk lagi? Oke. Belum.
Nanti itu Farah pilih tuh, kira-kira dapat bonusnya apa tuh? Tuh bonusnya diacak tuh. Wih, keren, dapat 200 bonus, 200 poin. Klik lagi. Nah, nomor 7 dilanjutkan. Kenapa tuh? Kok salah? Tadi bilangannya gimana tuh? Harus cek lihat baik-baik bilangannya. Hmm, ini jadi selesaikan ya gamenya ya. Nanti akan ada game lagi. Mama cepet yuk. Kenapa lagi? Salah pencet. Pencet. Wih, Farah udah 14 nih. Oke, 17. Oke. Nanti ada game lagi, tapi kita gamenya. Wih, Faki, selesai. Skornya 2020. 2020, kayak tahun ya. 2020. Oh, Farah. Aku 19. Tadi salah berapa tuh? Salah pencetnya berapa kali? Dua. Dua, berarti betulnya 18. Coba cek dong papan peringkatnya. Tadi kasih nama nggak? Nggak ya? Oh, nggak ada. Oh iya, orang-orang tuh lebih lebih cepat berarti yang skornya banyak tuh. Lebih cepat, lebih banyak skornya. Nanti kita akan main ini teman-teman. Tunggu ya. Tunggu Farah dulu selesai. Ya.
Ih, nih keren nih Farah. 20 dari 20. Kita cek skornya. Skor siapakah yang lebih banyak? Wih, ternyata skornya lebih banyak Farah. 3.251. Sepertinya Farah ketika mencetnya langsung pencet, pencet, pencet. Tadi kalau kalau Faki ada yang salah pencet tuh. Ini tadi ada yang salah nggak, Farah? Nggak ada. Nggak ada, wih. Keren banget. Susah nggak gamenya? Nggak. Enggak. Oke, kalau gitu Miss izin stop share dulu. Teman-teman boleh buka dulu platform Algonovanya sambil share screen juga. Buka dulu baru share screen. Oke, boleh dibesarin untuk Faki layarnya. Oke, diisi yang ketiga teman-teman. Kalau belum bisa kebuka, di refresh. Ini Farah. Oh, udah bisa. Oke, kalau bisa nggak apa-apa. Langsung aja isi. Wih. Oke, kalau gitu, karena teman-teman lebih cepat selesainya, Miss kasih bonus untuk teman-teman bisa explore yang ada di Algonova. Boleh kembali, lalu klik home. Bukan itu, Farah. Kembali, kembali, kembali. Kembali. Nah, oke. Lalu di X, oke. Lalu klik yang the whole of fame. Oke, kalau teman-teman yang suka main game, boleh main game dulu di sana. Karena teman-teman hari ini keren. Selesainya lebih cepat untuk materinya. Bahkan untuk explore Argonova. Karena ketika teman-teman sering buka Algonova, itu nanti akan dapat item-item. Wih, langsung berteman nih, pakai temenan-temenan biar banyak temen. Bisa dapat item-item kalau cari teman, kalau saling komen, kalau misalnya mainin game, biasanya ya. Itu yang lebih banyak biasanya ketika teman-teman itu explore, itu akan menambah um, apa namanya? Untuk klaim hadiah yang ada di Algo. Farah suka main game gak, Farah? Suka. Kalau nggak salah, Farah main Roblox juga ya? Enggak. Iya. Ya, oke. Suka apa sih namanya? Suka atur apa itu di Roblox namanya? Orangnya itu Apa? pakai apa tuh? Apa? Iya, oh iya Ava. Avanya itu punya Farah buat sendiri atau pakai yang apa namanya yang beli pakai Robux itu? Buat diri. Wih, udah berapa lama tuh main Roblox? Nggak tahu. Miss juga main Roblox, tapi baru berapa bulan ya? Baru dari bulan
Agustus. Cuman di Roblox itu yang paling mudah menurut Miss mainnya main gunung. Naik gunung. Karena naik gunung biasanya cuman lewatin rintangan doang. Apalagi yang ada hantu-hantunya itu tuh. Seru. Apalagi yang ketika rintangannya tuh harus jawab soal matematika. Itu lebih lebih menantang tuh ketika naik gunung. Pernah nggak? Nah, Pernah. Paki belum pernah. Biasanya Paki tuh mainnya ini ya, apa? Mobile Legend. Main Roblox. Oh, main Roblox juga. Seringnya yang mana? Roblox? Main Roblox. Oh, Roblox. Robloxnya apa? The Force. The Force. Itu ngapain tuh di The Force? Miss belum pernah main itu. Pernahnya main? Main kayak jadi penambang. Oh, Dapat kayak material itu bisa hmm? dijadikan senjata atau armor. Oh gitu. Berarti di nah, sana banyak ininya dong. Ada ini nggak? Ada apa sih namanya? Biasanya suka ada itu kalau di Roblox itu ada map yang kalau misalnya kita mainin lama nanti dapat item buat rambutnya atau buat baju gitu. Pernah nggak teman-teman dapat? Soalnya Miss pernah dapat rambutnya gitu di map apa gitu. Oh, Sunsil kalau nggak salah. Kita dapat rambutnya. Jadi lucu-lucu rambutnya. Itu bisa dimainin loh teman-teman. Game yang ada di eh, apa namanya? Algo. Oh, kalau di sana harus login. Itu Roblox ya? Oh iya, kalau Roblox itu harus login lewat apa itu PC-nya. Kalau yang lain enggak kok. Kalau yang Stretch itu langsung biasanya. Ini ini hanya desain berarti. Ini desain, bukan game. Soalnya di atasnya gambar and GIF. Yang kalau ada tulisannya Scratch itu bisa main kalau nggak salah. Scratch. Teman-teman pernah gunain Scratch nggak di sekolah? enggak Nggak. Nggak ada materi coding di sekolah. Belum ada. ada, Ada. Tapi pernah. tapi cuma materi. Oh, cuman materi. Belum pernah praktek. Oh, oke. Miss biasanya di Algo mainnya yang ini. Apa ya? Ada tulisan dash-dashnya gitu. Itu loncat-loncat. Cuman itu cepet banget. Jadi Miss nggak pernah menang. Nah, itu kalau misalnya ada tulisannya loading project, itu bisa dimainin. Cuman agak loading aja. Nah, lalu diklik yang bendera warna hijau. Itu untuk maininnya kayak gitu. Nah, itu boleh digeser-geser tuh, kayak gitu. Itu yang buatnya adalah murid-murid Algo, teman-teman. Yang dimana murid-murid Algo umurnya beragam, ada yang dari 5 sampai 17 tahun. Teman-teman ketika daftar di Algo, pernah dikenalin tentang ini nggak, apa namanya, visual programming atau yang lainnya. Ingat nggak? Biasanya suka dikenalin dulu tuh di awal. Nanti teman-teman mau milih course apa. Ya. Oke deh. Itu bisa dibesarin loh gamenya, ininya, layarnya. Nah, betul sekali, Farah. Ini apa nih? Game apa nih? Flash. Oh, ini yang buat gamenya unik-unik, Begitu teman-teman. nih, coba. Mm-mm. Nah, Miss main itu tuh. Fakih Miss suka main itu, tapi Miss kalah terus.
Cepet banget ya itu ya. Ada juga yang lompat kalau nggak salah. Yang harus diklik, diklik, diklik kayak gitu. Tapi sama, kurang lebih kayak gitu mainnya. Lah. Kena panah tadi. Asik ya. Wih, kayaknya sambil teman-teman main game, Miss mau tambahin dulu koin teman-teman untuk hari ini. Karena teman-teman keduanya hadirnya tepat waktu. Terus Ya. taat untuk mengikuti aturan di kelas. Dan juga aktif. Nanti koin teman-teman akan bertambah banyak setiap harinya. Ini sedang tambah ini. Hmm. Oke. Wow. Wih, baru main apa tuh? Kebalik-kebalik itu. Wih, Mantap. keren. Sampai 40. Wih, 42, 43, 44. Wih, di. Ah, nggak kena tadi yang kuningnya. Hati-hati. Oh, Deg-degan itu pasti tuh. Oke itu. Tuh, Farah boleh boleh main yang kayak Faki tuh. Nama gamenya. Apa ini? PC mode. Oh. Hmm? Apa? Nama gamenya apa ini? Pakai yang hard gitu. Geometri. Apa tadi? Kasihan banget. 9. Geometri Dash kalau nggak salah. Astagfirullahaladzim. Tuh. Geometri Dash yang warna biru ada nggak di atas biasanya? Rintangan. Teman-teman, itu nanti ketika poin teman-teman mencapai 600, teman-teman itu udah bisa tukar ke Robux. Kalau 600 ya, itu udah bisa tukar ke Robux. Karena murid Miss juga udah ada yang tukar. Jadi 200 Robux dia. Karena poinnya 1000 lebih. Dia di algonya cukup lama, jadi poinnya banyak. Dan dia juga ikut ini, apa, pernah ikut lomba. Tuh boleh di ini, poin teman-teman udah bertambah tahu. Boleh di refresh, nak. Fakih, nanti akan bertambah poinnya. Nah ini, di atas. Nggak kelihatan ya, ini ketutup sama share screen ya, Fakih ya? Oh iya, ada tuh. Kan bertambah itu. Tuh. Wow. Wih, keren dapet topi. Teman-teman ketika di luar kelas, teman-teman suka buka platform juga nggak? Oh suka. Biasanya ngapain tuh? Atur avatar atau main game? Kalau Fakih ngapain nih? Kalau buka platform, Ganti avatar. ganti avatar. Udah bertambah belum temennya? Udah Baru berapa tadi? dua. Hmm. Nah ini,
Nih, ketika teman-teman ingin mendapatkan hadiah ini, dilihat yang atasnya. Coba pakai di scroll lagi. Di scroll lagi ke bawah. Nah, oke, oke, stop, stop. Ke atas sedikit. Nah, ini Faki baru dapat 2/10. Ketika nanti 10/10 ini dapat hadiah. Kayak gitu. Lalu yang ini juga dilihat nih. Berarti ini satu lagi nih. Oh, berarti pertemuan besok ini akan jadi hadiah. Akan jadi hadiah. Karena ada kelas di pertemuan nanti. Nah, ini kalau misalnya komen di game-game atau di proyeknya teman yang lain, itu juga nanti kalau 3 kali komen atau ada yang komen di yang pakai buat, nanti akan dapat item hadiah untuk atur avatar, bukan untuk Robux ya. Kalau untuk Robux itu tentunya dari koin yang Miss tambahkan dan dari pihak algo yang tambahkan gitu. Wih, Farah udah klaim hadiah tadi. Ada hadiah nggak? Oh, udah. Ada. Oke. Oke, kalau gitu udah pada selesai ya? Oke deh, tidak berlama-lama karena udah malam juga. Miss izin stop share dulu, nanti teman-teman boleh lanjutkan main game atau atur avatar di setelah kelas ya. Nah, Miss izin stop share ya. Oke, teman-teman gimana nih? Hari ini seru nggak? Oke, Seru. kalau untuk materinya teman-teman udah paham? Paham. Oke, Ya. nanti di pertemuan selanjutnya tentunya kita akan belajar materi yang lain. Oke? Semoga teman-teman kegiatan liburannya happy dan juga selalu sehat ya di rumah ya. Sebelum kita tutup, teman-teman, kita foto dulu. Tunggu, tunggu. Nah, oke. Habis itu sampai 3, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa hari Sabtu ya? Minggu. Ya. Iya, antara Sabtu dan Minggu. Bis lupa nih. Oke, kalau gitu, bye-bye. Bisa izin Baik. tutup ya. Ya.